وعلى رسولنا إماما وعلى رسولنا إماما بسم الله ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا الحكمة اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا الحديث. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali diberikan oleh Allah untuk mengenal kita melalui kita di belakang ini. Mudah-mudahan setiap orang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kehidupan kita dengan amal saleh. Salawat dan salam kita berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh umat istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu dibutuhkan oleh kita, syafaat itu sangat diharapkan oleh kita di hari kiamat. Waktu yang di mana kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat mengerikan, sangat yang luar biasa, di mana amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang kita harapkan adalah syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Minimal sholawat yang kita baca di pagi dan petang. 10 pada zikir pagi dan petang. Minimal itu. Paling tidak ketika disebut nama Rasulullah kita tetap bersalawat sebagai berapa? Bukan supaya kita tidak termasuk orang yang dikenal dengan istilah sebakhil-bakhilnya umat, semedit-meditnya umat. Ketika disebut namaku, dia dikenal bersalawat. Saya lagi pada hadirin sekalian, nanti kita perjaga tangan kita dengan ujung-ujung merasakan tentang Allah dan ujung-ujung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika setelah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur lagi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 118. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dikatakan Allah ulaika yarjuna rahmatallah, mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita yang dicari adalah dalam setiap kita memiliki suatu harapan. Bapak Ibu punya harapan? Punya harapan apa? Oke, semua punya. Harapannya apa? Pamit punya harapan apa? Selamat dunia akhirat. Pak Yanto dan harapan apa? Anak sing harapan suki, 2 mobil 5, umai tingkat, macam-macam. Anak sing harapan pengen, 2 bojo sing ayu, sing soleh, sing pinter, sing bangsawan, masih pokok banget. Harapan macam-macam. Yang terkadang harapan-harapan yang kita inginkan itu terkadang tidak terwujud. Apa yang terjadi? Saya Pak, Bu, siapa yang nggak pernah kecewa? Masuk. Ibu pernah kecewa? Kecewa, Bu? Pak, pernah kecewa ya? Ya, tahu beneran ini. Mereka pernah kecewa? Kecewa karena siapa? Kecewa karena bojo, kecewa sama istri, kecewa sama orang tua, kecewa sama teman, kecewa sama guru. Kenapa kecewa? Kenapa kecewa? Bu, pernah kecewa kan bojo? Yang sekarang ya? Kenapa kecewa, Bu? Pak, pernah kecewa lagi? Kecewa sama istri pernah? Kenapa kecewa kan? Karena ibu kecewa kepada suami. Kenapa? Suaminya tidak sesuai dengan harapan ibu. Betul nggak, Bu?
Wes sing lanang dikono kedua harapanmu bojo nikahi. Tetapi perlu diketahui, ibu-ibu juga bukan istri idaman suami ibu. Benar. Karena pada diri ibu tidak ada yang diharap, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan suami. Artinya sama-sama kecewa. Terus satu-satu. Tetapi kenapa kita tetap masih jadi pasangan hidup? Kenapa Mas Udin tetap punya istri? Kenapa ibu tetap bertahan sebagai istrinya suami ibu sekalian? Kenapa? Karena yang dilihat kita adalah dari sisi kebaikannya. Ya. Orang kecewa itu sebenarnya orang yang sedang salah dalam memberikan ukuran. Salah dalam memberikan ukuran. Pertanyaannya, kecewa wajar nggak? Wajar. Berapa hari? Ya Pak, pasal waktu yang gila. Setahun. Supen. Kecewa pada anak. Harapannya apa? Anak berubah, ternyata anak yang berubah. Kecewa pada suami, harapannya suaminya rajin ibadah, suaminya baik, suaminya lembut, ternyata dan ibu-ibu dapat suami sih banyak kepo. Wis galak, ora sayang, gantina surat karuan. Terus kecewa sama teman karena apa? Sering mengkhianati dan sebagainya. Kecewa apa? Kecewa itu wajar-wajar, tetapi waktunya maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Saya pernah terapi ibu-ibu yang istiqomah dalam kekecewaan. Istiqomah dalam kekecewaan. Jadi hidupnya penuh dengan kecewa. Sebenarnya kecewa. Kecewa dengan teman, pindah, lari teman lagi. Kelas lagi, pindah lagi, kecewa lagi. Sampai punya suami pun kecewa, punya anak kecewa, punya saudara kecewa terus. Pokoknya istiqomah dalam kekecewaan. Saya tanya, kapan pertama kali ibu kecewa? Ternyata kelas 5 SD sampai umur 43 tahun. Ini janda Bu ya? Itu jomblo, ini janda Bu. Ini janda umur 43 tahun. Hidup penuh dengan kekecewaan, luar biasa. Saya gali, saya dilapini anak-anaknya tentunya nggak mau saya ngurusin janda sendiri aja. Melasih iman kuat. Saya gali ternyata umur kelas 5 SD dia punya kekecewaan dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Apa? Ini ya punya saya. Bapaknya menjanjikan sesuatu pada dirinya ternyata tidak ditunaikan, tidak dipenuhi, dan itu kerekam sampai umur 43 tahun. Akhirnya kalau ingat bapaknya marah. Begitu terus. Dampak dari kekecewaan itu muncul karakter buruk yang baru apa? Gampang marah, sensi. Ya, ada saya terapi dari sisi mana? Kekecewaan pada bapaknya itu. Karena sekarang tidak kecewa. Tapi itu rahmatnya Allah. Kecewa berlama-lama itu dosa. Kecewa wajar, tapi tidak boleh berlama-lama. Dosa kecewa berlama-lama itu dosa apa, Bu? Mengaku dosa, ngomong mereka orang dosa wajar. Kira-kira dia derita kecewa berlama-lama dosa enggak? Kakak? Dosanya apa kakak? Bisa jawab balik. Dosanya apa kakak? Kira-kira Pak Dino? Dosanya apa? Buruk sangka. Apa? Buruk sangka. Ada yang lain? Tidak ridho dengan takdir Allah. Dosanya tidak ridho dengan takdir Allah. Sekarang gini, kita punya harapan, ya harapannya adalah misalnya kita punya harapan A, B, C sampai Z misalkan. Ini harapan sempurna, ideal. Ternyata yang datang kepada kita hanya sampai M.
Yang datang pada kita hanya sampai A, B, C sampai M, tidak sampai Z ideal kita. Pertanyaan saya, harapan saya dengan realita yang diberikan oleh Allah lebih baik mana? Kok bingung sih? Sekolah belum sih? Aku harus sekolah. Sekolah. Harapan kita dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih baik mana? Bingung sih? Ya Allah. Kita harap punya harapan ya, ABC ideal banget. Nah, bukan kamarnya kan gitu. Dengan kita semua bagi yang suami ini harapannya apa? Punya istri yang cantik, pintar, soleha, terus apa lagi? Penyayang, lembut, sugi, terus keturunan bangsawan, terus luar biasa. Segi bojo mereka lagi kan apa? Ya orang. Oh ya, kecewa banget. Kecewa. Ketahuilah bahwa itu ideal, tetapi apa yang hadir pada diri kita itulah takdir yang terbaik menurut Allah. Walaupun saya ngerantaunya di Jakarta, istri saya yang terbaik ya Tin Handayani, Dudu Yani, Dudu Linda, Dudu Yuni, Dudu Aisyah, Dudu tuh istriku yang baik ya Tin Handayani. Ketemu mereka kan. Ya orang dari bojone aku bakal dari wong di Bandung. Orang kena Mas Gari. Orang dari tangga Mas Gari. Ini apa takdir yang Allah berikan kepada yang kita itu pasti takdir yang terbaik ya. Maka ibu, ketika ibu memiliki suami yang bukan ideal ibu, kewajiban jenengan selagi jenengan masih statusnya menjadi is 1, is 2, is 3, is 4. Is 1, is 2, is 3, is 4. Kita masih is 1. Selagi jenengan masih statusnya menjadi istri, sejelek apapun suami jenengan bu, tugas jenengan apa bu? Takti, terus melayani, terus memuliakan, tidak boleh bentak, tidak boleh kasar, tidak boleh durhaka. Banyak bersyukur pada suami. Sejelek apapun suami ibu harus bersyukur pada suami. Minimal syukurnya apa? Reinkarnasi payu. Masih ada segitu dari baju dari minimal gue. Tingkatan si paling rendah banget. Tingkatan paling tinggi ada orang yang mau menanggung dosanya jenengan. Itulah suami. Walaupun kondisi suami sangat buruk, selagi masih muslim, tanda petik, selagi masih muslim maka ibu kerjaan adalah harus bersyukur. Maka bikin ukuran yang paling standar supaya ibu semua nggak kecewa sama suami. Suami bikin standar yang paling sederhana, jangan standarnya tinggi. Misal Mas Bari, misal. Dalam proses Mas Bari, kebiasaan Mas Bari apa? Esok senengnya ngopi, taruh mendoan, misalnya. Karena apa? Mas Bari punya persepsi istri yang soleha adalah yang ketika saya pulang dari masjid sudah disediakan kopi sama mendoan. Suatu saat Bali berkelalen orang yang mendoan kopi, dasar istri durhaka. Apa begitu? Bukan itu. Kita, Bapak Ibu, kita seringnya membuat satu penilaian tinggi pada orang lain dengan nilai-nilai ideal. Istri pengen punya penilaian tinggi pada suami yang ideal. Suami pengen punya penilaian istri yang ideal. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat paling sederhana, memberikan ukuran paling sederhana. Bagi suami ya, idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti.
Pak, yen bojone rek salat apik. Puasa Ramadan terus manut maring mereka dalam perkara-perkara yang baik, cukup mereka tujuake syukur maring wong. Cukup dengan itu. Ukurannya dengan ukuran yang paling sederhana. Senajan bojone aku ora yuk, alhamdulillah salat sregep cukup. Itu yang soleh. Bikin ukuran paling sederhana, jangan ideal. Ya? Ibu sama mengukur suami jangan ideal. Selagi suami masih rajin ibadah, rajin sholat, senajan ekonominya pas-pasan, alhamdulillah, syukur aja. Ya. Kenapa kita jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita selalu memberikan ukuran-ukuran yang ideal. Sementara yang hari ini Allah berikan terbaik dilupakan. Sehingga Pak, lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Suami lupa syukur pada istri, istri lupa syukur pada suami. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah ditampakkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan kepada sahabatnya, sungguh aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Bikufrihinna, karena kekufuran pada suaminya. Maka para sahabat bertanya, apakah wanita-wanita kami itu pada keluar dari Islam? Murtad? Bukan, keluar karena kufur pada suaminya. Kufur pada suaminya. Ketika suaminya sehat, ketika suaminya ganteng, amat sangat disayang, baik, begitu suaminya didapati satu keburukan, dia mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan pada suamiku. Lupa kebaikan suaminya banyak. Ya. Sehingga terkadang akhirnya muncul apa? Kalau tidak syukurnya suami pada istri, akhirnya muncul apa? Rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Kok bisa nih rumput tetangga sih ya? Padahal rumput tetangga hijau bener-bener ya. Kelalen. Rumput tetangga kalau terlihat lebih hijau. Ya ikannya orang ngerti banget jerone. Kita itu sering melihat orang dari luar, kita kan nggak tahu dalamnya. Ya. Kenapa? Yang ditampakkan oleh orang pada kita itu pasti yang terbaik. Dalamnya kita nggak tahu. Saya dapatnya orang yang luar biasa. Ketika keluar dengan suaminya, ketika keluar suami istri, harmonisnya luar biasa tampaknya. Tapi ternyata yang jauhnya mudekor. Kenapa? Pada curhat kabeh kemarin, ya Allah ternyata kayak gini masalahnya ombudsman. Tampaknya dohirnya bagus, tapi ternyata di dalam kita nggak tahu. Ya? Maka apa? Banyak bersyukurlah. Maka istri jangan melihat kambing tetangga di jantan. Ya. Yakini kambing mereka di jantan. Supaya apa? Banyak bersyukur pada suami. Kita kembali. Harapan adalah masa penantian atas sesuatu yang disenangi, diinginkan, disertai dengan amal yang mencapainya. Harapan adalah masa penantian atas sesuatu yang disenangi, diinginkan, disertai dengan amal untuk mencapainya. Ya. Ketika kita mengharapkan anak kita yang soleh, anak kita yang manut, ya amalnya ke arah itu. Karena kaidahnya, untuk mencapai yang juna rahmat Allah diawali dengan apa? Beriman, berhijrah dan berjihad, berjuang. Ada amal. Ya? Jadi ibarat gini. Sedangkan angan-angan adalah masa penantian atas sesuatu tanpa disertai dengan amal untuk mewujudkannya. Angan-angan kosong. Sedangkan tertipu adalah orang yang menanti sesuatu namun perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang tidak diinginkannya. Itu orang-orang yang tertipu. Ibarat ini, ada orang petani, Khalil bin Ghamam mengisahkan ada 3 petani. Pertama, petani yang menandur di tanah yang subur, kemudian tanahnya digali, dibajak, terus ditandur, dipupuk, dijaga banget. Kemudian dia mengharap. Yang kedua,
Orang yang bercocok tanam di tanah yang subur, setelah ditanam dijor, tinggal nunggu, terus mengharapkan panen. Yang ketiga, orang yang menanam di tanah yang tandus, wis ditandur, orang dipupuk, dijor, tinggal nunggu, terus mengharap panen. Sing panen di yang pertama. Yang pertama itu yang berharap benar, kenapa? Sudah ikhtiar maksimal dan dia mengharapkan panen, wajar. Yang kedua, orang-orang yang punya angan-angan kosong, sudah nandur tapi tidak berusaha untuk di-OP ini dengan baik, tidak dibaca, tidak dipupuk, tidak disemprot hama dan sebagainya, maka dia hanya angan-angan, mau panen dia angan-angan aja, nggak bakalan panen. Kenapa? Pasti kena hama, pasti akan masalah, pasti masalah, nggak mungkin panen. Kalaupun panen nggak mungkin baik. Ya. Yang ketiga itu yang tertipu, dia hanya tertipu dengan amalnya. Dia mengharapkan sesuatu tapi tidak, amalnya tidak sesuai dengan harapan. Maka sebenarnya kita tidak perlu kecewa. Ya. Ketika sudah ikhtiar maksimal, ya, kemudian kok harapannya, realitanya tidak sesuai dengan harapan. Apa yang dimunculkan dalam kita tidak perlu kecewa. Hadirkan ridho, inilah yang terbaik dari Allah. Selesai. Ya? Semua mengharapkan yang baik, ya. Nabi Nuh dengan kesempurnaannya beliau sebagai Rasul, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menasihati anaknya, mendakwai anaknya, mendakwai istrinya, menasihati dengan luar biasa caranya. Kenyataannya anaknya dan istrinya justru tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takdir ya. Kalau kecewa, ya enggak, ngapain kecewa? Walaupun Nabi Nuh sangat sayang pada anaknya, takdir Allah tentukan bahwa anaknya memang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus siapa lagi? Ibnu Jauzi itu seorang ulama yang beliau itu kalau bicara tentang taqiyatun nufus, masya Allah luar biasa. Tetapi ditakdirkan oleh Allah, Muhammad bin Ibnu Jauzi itu dulunya waktu umur 10 tahun sudah hafal Quran, hafal sekian hadis. Bahkan mendampingi bapaknya dalam setiap masalah. Setelah dewasa, luar biasa. Anaknya jadi pemusik. Setelah dewasa, anaknya hidup sebagai pemusik, hafalan Qurannya hilang, hafalan hadisnya hilang. Dinasihati oleh Ibnu Jauzi tidak mempan. Maka apa yang paling menyakitkan Ibnu Jauzi sebagai ayahnya, karya-karya tulisnya beliau dijual untuk beli alat musik. Sudah tebel banget ditulis, pas digoleti, didol dengan anaknya. Kertas yang begitu banyak yang karya-karya tulisnya beliau yang sangat manfaat untuk umat dijual sama anaknya. Masya Allah. Ada Ibnu Jauzi sebelum meninggalnya menulis wasiat begitu pada untuk anaknya. Dalam riwayat disebutkan Ibnu Jauzi meninggal anaknya karena tetap menjadi pemusik. Kalau Fudail bin Iyad, seorang ulama Mekah, yang dulunya Fudail sebelum jadi ulama itu seorang penyamun, seorang rampok, rajanya rampok lah, luar biasa. Ditakdirkan oleh Allah dapat hidayah, akhirnya jadi ulama. Di antara yang menjadi masalah yang paling besar yang dimiliki oleh Fudail bin Iyad, anaknya ternyata tidak menjadi anak soleh. Dinasihati nggak masuk. Dinasihati bangga terus luar biasa. Saking sudah lelahnya, sudah usaha maksimal menasihati anak tidak berubah, apa yang dilakukan Fudail bin Iyad? Setiap hari hanya berdoa kepada Allah ini, doanya berlebihan. Ya Allah, didiklah anakku untukku. Setiap hari. Ya Allah, didiklah anakku untukku. Gitu terus. Sirwat berjalan, anaknya terhidayah kembali. Ya. Dan menjadi ulama, dia melanjutkan Fudail bin Iyad. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu rahimahani Allah, maka
jika kita berharap bahwa kalau anak kita pengen baik, maka kita perlu amal untuk mewujudkan amal itu amal anak kita untuk baik. Kalau kita ekonominya pengen baik, ya kita bagaimana mewujudkan ekonominya menjadi baik. Kalau kita pengen sehat, ya kita berusaha untuk beramal dengan mengarah kepada kesehatan itu. Gitu ya. Jika kita berharap pasangan kita menjadi baik, ibu berharap suami ibu menjadi baik, bapak berharap istri bapak menjadi baik, maka kita pun berusaha untuk pasangan kita menjadi baik. Jangan membiarkan. Ya. Jika ingin kita keadaan kita baik, kondisi kita langkah kita untuk menuju apa yang kita harapkan itu. Gitu ya, Bapak Ibu rahimahullah. Ada satu kisah, walaupun kisahnya ini sebagian masih diperselisihkan tentang ke sahih riwayat ini, tapi bisa menjadi pelajaran. Ada seorang raja muslim yang dia punya menteri. Menterinya apa? Menterinya penasehatnya itu soleh. Kalimat yang keluar dari penasehatnya itu satu: wahai raja, apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Setiap kali ada kejadian selalu penasehat mengatakan, wahai raja, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat rajanya main pedang. Pas main pedang, jempiknya tuh tepat celas, putus. Lagi sakit-sakitnya, penasehatnya ngomong, wahai raja, apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Lagi lara-lara dan lagi rasanya apa? Anaknya orang rasanya jadi lara Pak. Ada Pak, saking marahnya raja, penasehatnya di penjara. Begitu waktu penjara, penasehatnya ngomong, wahai raja, engkau memenjara aku itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik udah malah di penjara. Akhirnya Pak, satu kebiasaan yang dimiliki oleh raja itu apa? Senang berburu. Dia membawa pasukan pengawalnya berburu ke hutan. Saking asiknya berburu masuk ke hutan, ternyata melewati batas kekuasaan wilayah dia. Masuk ke wilayah primitif, suku pedalaman. Karena masuk ke wilayah kekuasaan primitif, akhirnya ditahan sama suku primitif. Setelah ditahan, ada satu kebiasaan suku primitif pedalaman hutan itu apa? Menyembah pada dewa, memberikan tumbal. Maka acara penumbalan dilakukan malam-malam. Apa? Dibunuh semua satu persatu untuk tumbal pada dewa. Tentaranya dibunuh semua. Ketika rajanya mau dibunuh, satu suku mengatakan, kita harus memberikan kepada dewa sesuatu yang terbaik. Sementara orang ini jarinya putus, jangan dibunuh ya, biar dia lepaskan, suruh pulang. Rajanya yang mikir, ternyata anak untungnya jarinya aku tuh ya. Subhanallah. Akhirnya Pak, ingat ucapan penasehatnya. Buru-buru raja pulang, membebaskan penasehatnya dan menceritakan kejadiannya. Kejadian waktu di hutan, semua tentaranya dibunuh oleh suku pedalaman itu untuk tumbal pada dewa. Dan hanya aku yang selamat karena aku jariku putus. Sungguh betul apa yang kau katakan wahai penasehatku. Lalu bertanya raja, wahai menteriku, kenapa engkau ketika penjara mengatakan itu yang terbaik dari Allah? Wahai raja, kalau engkau tidak memenjara aku, maka aku termasuk orang yang akan ikut berburu bersamamu dan aku termasuk orang yang dibunuh. Artinya apa? Apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Artinya apa? Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Cuma terkadang kita telat untuk memahami itu. Kita pengennya buru-buru, istijal, pengen cepat selesai. Saya batuk pun itu yang terbaik dari Allah. Ada hikmahnya saya batuk. Hikmahnya apa nggak tahu.
hikmah itu kadang datangnya belakangan, ya. Hikmah itu kadang datangnya belakangan. Kayak contoh siapa? Kisah yang terkenal apa? Gapul tabu. Yang kebiasaannya dia karena umai pasar cukup adoh, kudu numpak angkudes. Angkudes mung siji-siji nih. Betul betina esok mangkat. Suatu saat ada urusan mendadak di rumahnya. Ada apa? Pas mangkat maring pangkalan angkudes wis mangkat. Kira-kira kemudian Keri, rasanya kayak apa? Gelo. Gara-gara bujungnya aku saja telat. Jadi apa? Orang bisa jaga. Balik melaku pas melaku kleset tahunya tumplak kabeh. Melas temen. Udah jatuh ketika tangga. Balik. Tapi tahunya dikumpulkan. Gue balik. Sampai rumah ternyata ada orang yang sedang cari pakan bebek. Apa tahunya dituku di bakul bebek. Payur kan? Artinya apa? Skenario Allah itu luar biasa sempurnanya untuk kita. Cuma terkadang kita buru-buru pengen cepat rampung, pengen cepat, pengen lawis pak. Enggak, ada hikmah di balik masalah. Ya? Maka Bapak Ibu Rahimahullah, kalau hari ini kita punya masalah, bersabarlah, pasti dari itu ada hikmah.